Oke. Nah, kalau termasuk makanan non-komposit, maka perlu diurai lagi ya. Karena kan tidak ada tuh resep generiknya. Maaf ya, ini di sini ada pawai setelah wisuda. Atau jangan-jangan kalian ada yang ikut? Oke, saya lanjutkan. Semoga tidak terganggu, suara saya bisa terdengar. Nah, kalau makanan non komposit ya, itu bisa ditanyakan ke sasaran, dia membeli atau diberi. Ya. Kalau diberi berarti kita perlu menanyakan ke yang memberi makanan bagaimana cara membuatnya. Atau kalau membeli berarti kita perlu menanyakan ke penjual. Ya. Atau kalau ternyata dari penjual tidak ketemu dan dari yang memberi tidak ketemu, kita bisa menggunakan resep generik. Itu paham ya? Nah, kalau tidak ada Bu di buku resep generik Bu, kita bisa menanyakan ke penduduk sekitar ya. Biasanya kalau membuat tahu petis itu seperti apa? Itu bisa digunakan pendekatan tersebut. Bisa difahami untuk penggunaan resep generik? Ada yang mau ditanyakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sepertinya belum ada, Ibu. Baik, terima kasih Mbak Gusti. Yang lain bisa aktif ya. Nah, uraian dari resep generik ini itu bisa disesuaikan terutama merupakan berat mentah ya. Tapi kalau konversi matang mentahnya tidak terdapat ya, maka dianggap satu. Contoh tepung terigu ya, tepung terigu itu tidak ada konversi matang mentahnya. Maka kalau terigu dibuat bolu kukus ataupun dibuat untuk gorengan ya, digoreng seperti itu, beratnya sama, dianggap satu. Nah, di sini ada contoh kasus cara merinci bahan pangan yang berasal dari resep generik. Mau melihat atau mengurai bahan pangan dari bolu kukus ya. Terus dilihat dari resep generik, bolu kukus itu resep generiknya butuh 2 butir telur, 200 gram gula sampai 225 minuman bersoda. Itu menghasilkan 12 buah bolu kukus. Di mana berat bolu kukus setiap satunya itu 68 gram. Pertanyaan saya, kalau mau membuat bolu kukus yang beratnya 50 gram, ya, itu berapa bahan pangan penyusun bolu kukus? Berapa telur yang digunakan untuk menyusun bolu kukus seberat 50 gram, yuk kita anu dulu telur. Telur berapa? Atau caranya bagaimana berarti? Yuk, berapa telur yang digunakan untuk membuat bolu kukus yang beratnya 50 gram? Kalau telur yang digunakan untuk membuat bolu kukus sebesar 68 gram, itu beratnya butuh 10 gram telur. Nah, kalau 50 gram, berarti berapa yang dibutuhkan? Yuk, saya jangan ditinggal tidur. Atau kita akhiri dulu, terus dilanjutkan offline. Yuk, silakan siapa yang mau menjawab, yang menjelaskan.
Mbak Vega, ada Mbak Vega? Izin mencoba, Ibu. Oke, silakan. Siapa nih Mbak? Istia, Ibu. Oke, silakan Mbak Iftia. Mungkin ini saya nyoba ya. Kan ini tuh di resep itu 58 gram. Kalau misalnya mau 50 gram berarti kan telurnya juga dikurangi. Terus tadi saya ngitungnya coba buat persamaan gitu, dibandingkan gitu. Sekitar 44 gram, Bu. Nah, caranya bagaimana Mbak? Cara hitungnya? Tadi itu saya coba di 50/68 dikali 60. Iya, betul. 50/68, hati-hati dikalinya 60 atau dikali 10. Oh iya, tadi saya kali 60, Bu. Harusnya kali 10. Iya, betul, dikalinya 10. Ya, karena 60 gram ini kan untuk 12 bolu kukus. Paham ya? Kalau mau dikalinya 60 berarti pembaginya 68 kali 12. Paham ya? Sehingga berat telur itu lebih mudah 50/68 dikali 10. Gitu Iya, ya. Ibu. Oke. Nah, sehingga hasilnya telur sudah terlihat ya rumusnya dari telur sampai gula pasir sampai air bersoda. Itu caranya, paham ya? Memang di Nutrisurvey nanti akan ada resep-resep generik seperti itu. Tapi kalian perlu memastikan atau memasukkan berat bahan pangannya itu sesuai dengan berat bahan yang dikonsumsi. Karena berat yang di resep generik itu mungkin berbeda. Kayak ini contohnya berat di resep generik itu setiap bolunya 68. Padahal yang dikonsumsi sasaran itu hanya 50. Baik, saya lanjutkan. Nah, selanjutnya bagaimana cara mengkonversi berat pangan matang ke mentah? Tuh. Caranya, berat bahan makanan bentuk matang ya atau BOJ ya atau masak itu didapat dari berat pangan yang mentah dibagi konversi berat matang masak. Atau kalau yang kita cari bukan berat mentahnya, tapi biasanya berat matang bukan berat matang, tapi yang dicari berat mentah gitu kan. Karena tadi contohnya empal, daging rendang ya. Yang ada di Nutrisurvey itu berat mentahnya, Bu, bukan berat matangnya. Berarti faktor konversi mentah-matang atau matang-mentah dikali berat dalam bentuk olahan atau berat daging rendang tadi. Paham ya? Mudah ya ini ya. Terus selanjutnya berat yang dapat dimakan. Nah, ini kita pahami dulu arti dari berat yang dapat dimakan itu adalah berat yang bisa dikonsumsi dikurangi berat yang tidak bisa dikonsumsi atau refuse. Ya, bukan berat yang dibuang karena tidak suka. Paham ya? Jadi kalau dia menyampaikan makan apa ya biasanya yang bagian tertentunya itu tidak dimakan. Apa contohnya Mbak? Yang kalian mungkin mengalami makan ikan mungkin ya, tapi atau makan ayam, ya nih makan ayam. Makan ayam tapi nggak suka kulitnya, ya karena takut gemuk. Jadi yang dimakan hanya dagingnya. Nah itu masuknya was atau refuse. Was. Iya, Was, Bu. betul. Bos ya. Karena itu bisa dimakan, kulit itu bisa dimakan, tapi dibuang oleh subjek. Itu Anda tidak bisa menggunakan konversi BDD, tapi harus menanyakan. Paham ya? Jadi misal nih, saya makan ayam, Bu, tapi hanya dagingnya.
Seperti itu. Nah, yang perlu kalian tanya adalah berapa banyak daging yang dikonsumsi, Bu atau Mbak, seperti itu ya. Yang tanpa kulit. Kira-kira seberapa besar ya. Kalau perlu tunjukkan food model yang khusus filet ayam atau daging ayam, atau mungkin bisa menggunakan porsimetri. Ya, porsimetri itu gambar dari berbagai bahan pangan tapi yang sudah olahan. Gitu. Nanti kita pelajari saat praktek. Tapi Anda tidak bisa menggunakan berat yang dapat dimakan karena itu berbeda. Kecuali kalau dia bilang saya makan ayam goreng bagian paha. Itu. Semua dimakan, Bu. Iya, kecuali yang tidak bisa dimakan, kecuali tulangnya. Nah, kalian bisa menggunakan konversi berat dapat dimakan. Paham ya? Terus bagian yang bisa dimakan ini lebih baik pada keadaan mentah. Ya. Atau kalau terjelek juga bisa dalam keadaan matang. Selanjutnya, oh ini untuk BDD tadi ya. Kalau bahan dalam keadaan mentah dan bersih, maka tidak perlu dihitung BDD-nya. Karena semua bahan mentah tersebut dapat dimakan. Contoh wortel, ya. Kalian bisa Maaf Ibu, ibunya ke mute. Iya, di suaranya nggak ada. maaf, ternyata terpencet mute-nya ya. Nah, yang kalian dengar sampai apa tadi? Wortel, Ibu. Oh baik, wortel. Oke. Nah, wortel kalau yang dijawab sasaran itu dalam keadaan bersih, artinya sudah dikupas kulitnya, itu berarti kalian tidak perlu menghitung BDD. Ya. Tapi kalau yang dijawab sasaran sesuai food model kita itu wortel yang masih ada kulitnya. Ya, jadi belum kondisi bersih. Maka perlu dilakukan konversi berat yang dapat dimakan. Yaitu berarti dalam keadaan mentah kotor. Gitu. Nah, berbeda lagi kalau keadaan matang kotor. Contoh matang kotor tuh ikan, benar ya? Tadi ikan lele goreng. Nah, makan ikan lele goreng itu duri-duri kepala biasanya tidak dimakan. Bukan biasanya, karena memang tidak bisa dimakan ya, sehingga perlu dicari BDD-nya. Tapi BDD ikan itu, ya berat yang dapat dimakan ikan, itu dalam kondisi mentah. Sehingga kalian perlu mengkonversi dulu berat mentah dari ikan itu berapa, baru dikalikan berat yang dapat dimakan. Paham? Bisa difahami? Insya Allah bisa. Baik, maksudnya gini Mbak, berat ikan tadi ya, ikan goreng. Nah, kalau ikan goreng itu kan sudah berat matang ya, bukan berat mentah toh. Nah, ikan goreng yang sudah matang pun ya itu tidak semua dikonsumsi, masih ada yang tidak bisa dikonsumsi. Ya, karena kita tidak mungkin juga goreng tanpa tulang, ya kan? Yang terjadi nanti ikannya tambah remuk. Ya, kecuali kalau konsumsinya filet, masaknya filet. Tapi ini ikan goreng, ikan lele gitu ya. Nah, ikan lele ini untuk mencari BDD-nya, kalau yang didapat datanya adalah ikan matang, ya berat ikan lele goreng, maka kita perlu mengkonversi dulu ke berat mentahnya. Kita cari dulu berat mentah ikan lele goreng itu berapa, baru dikalikan faktor BDD-nya. Misal BDD ikan lele mentah itu 80%. Berat dari ikan lele goreng itu 100 gram. Maka dari 100 gram dikonversi dulu. Berat mentah dari lele 100 gram itu berapa? Ya, kalau misal sama dengan 1,5, maka kita kali dulu 1,5 kali
100 gram, 150. Nah, dari berat mentah lele tersebut 150, baru kita kali 80%. Bisa difahami? Bisa, Ibu. Ibu. Bisa, Ibu. Baik. Oke. Memang akan lebih mudah ketika makanan dengan kondisi yang tidak bisa dimakan semua, seperti ikan, terus tadi apa namanya ayam, itu ditanyakan dalam kondisi mentah, beratnya dalam berat mentah. Itu akan lebih mudah, gitu ya. Baik, saya lanjutkan. Nah, ini untuk diagramnya. Jadi kalau matang itu perlu dikonversi dulu ke mentah, baru dikonversi ke berat yang dapat dimakan. Kalau matang kotor sama perlu dikonversi dulu ke mentah kotor, baru dikonversi berat yang dapat dimakan. Di mana rumus dari BDD itu adalah faktor konversi berapa persen tadi ya dikali berat bahan makanan. Nah, yang perlu difahami, Bu, kalau tidak ada BDD-nya daun pepaya, nih contohnya di sini daun pepaya, berarti bisa menggunakan pengolahan yang paling mendekati. Pengolahannya ada, Bu, daun singkong, BDD daun singkong rebus ada, ya bisa gunakan BDD dari daun singkong rebus. Atau ikan tuh kan Indonesia punya berbagai macam ikan ya. Nah, mau cari ikan gurame, bisa menggunakan BDD dari ikan yang serupa ikan gurame. Bisa menggunakan ikan kakap. Tapi jangan menggunakan ikan teri. Ya, paham ya? Jadi bukan sesama ikannya, tapi sesama ikan dan karakteristiknya yang sama. Oke. Kita lanjutkan untuk penyerapan minyak. Nah, penyerapan minyak ini perlu kita ketahui karena pangan di Indonesia juga banyak yang menggunakan minyak, banyak digoreng, banyak ditumis, seperti itu. Terus minyak yang dikonsumsi itu adalah minyak yang terserap pada bahan makanan. Sehingga kita perlu mencari konversi dari penyerapan minyak, di mana rumusnya berat minyak itu berarti ini ya BKA ya. Jadi yang kanan ini berat minyak itu sama dengan faktor konversi penyerapan minyak biasanya dalam persen dikali berat makanan dalam bentuk mentah. Nah, hati-hati ya Mbak. Di sini adalah dalam bentuk mentah. Karena kebiasaan kita kalau tahu goreng berarti konversi minyak biasanya langsung dikali berat tahu gorengnya. Nah, itu ternyata tidak sesuai. Harusnya tahu goreng tersebut diapakan dulu supaya bisa dapat berat mentahnya. Ya, tahu goreng supaya kita bisa dapat berat tahu mentah, kita konversi apa? Ya, siapa yang mau menjawab? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Loh, salamnya aja nggak dijawab. 3 kali salam berarti sudah ya. Suara saya masih terdengar? Masih, Ibu. Masih, Masih, Bu. Iya, berarti apa Mbak? Kalau kita tahunya kan tahunya itu berat tahu goreng. Nah, supaya tahu berat mentahnya, berarti kita menggunakan konversi apa? Mbak Listia, enggak apa-apa, jawab aja. Salah benar enggak masalah. Bagaimana Mbak Listia?
Loh, mudah loh, seperti daging tadi toh, rendang daging. Bahan Bahan aslinya, Bu. urai. Melihat resep generik atau melihat apa Mbak Gusti? Tidak Resep perlu generik. melihat, tidak perlu melihat resep generik untuk melihat Iya. bentuk mentah. Kita bisa menggunakan konversi apa? Dari tahu goreng, beratnya misal 100 gram. Nah, kita pengen tahu berat tahu mentahnya itu berapa sebelum digoreng. Kita bisa menggunakan konversi BDD. BDD. BDD kan berat yang dapat dimakan. Kalau tahu 100% karena semuanya bisa dimakan kan? Tapi kita mau lihat, kita taunya tuh berat matangnya tahu. Nah, kita mau tahu berat mentahnya tahu itu berapa. Kita gunakan konversi apa? Ibu izin jawab. Ya, silakan Mbak Retno. Konversi berat matang mentah, Ibu. Ya, betul ya. Jadi kita perlu mengkonversi berat matang ke mentah supaya dapat berat tahu dalam kondisi mentah. Nah, setelah dikonversi matang mentah, baru kita kali penyerapan minyaknya. Bisa difahami? Bisa, Ibu. Baik. Saya lanjutkan. Nah, selanjutnya adalah estimasi untuk ASI. Yuk, rekan-rekan sudah meresum. Cara estimasi untuk ASI yang diproduksi ibu itu bagaimana? Yuk, siapa yang mau menjelaskan? Yuk. Bagaimana cara konversi ASI-nya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Ibu. Iya. Yuk, bagaimana Mbak? Dari hasil resum dibaca aja. Ada nggak yang resumnya menyampaikan bagaimana cara kita tahu berapa ASI yang dikeluarkan oleh Ibu? Tidak ada Kak, kemarin hasil resumnya memang sih kalau saya baca lebih ke kandungan gizi ASI ya yang kalian cantumkan. Ibu mohon maaf izin menjawab. Oke, silakan Mbak. Dalam 5 menit pertama itu Heeh. 1 sampai 2 gram per desiliter bukan, Bu? Dalam 5 menit pertama 1 sampai 2 gram desiliter. Terus 5 menit selanjutnya oke. Betul ya yang disampaikan Mbak. Siapa tadi min berapa Mbak? Maaf. Mbak Nuri 139. Kalau Oke. 15 menit kemudian itu 3 kali lipat dari pertama. Betul nggak, Bu? Oke, betul ya. Nanti kita diskusikan. Jadi kita artinya berarti perlu tahu. Tadi ada satuan apa yang disampaikan Mbak Nuri? Satuan menit kan? Satuan waktu. Iya, Bu. Ya. Jadi kalau Ibu kalau dipamping ya, dipamping ASI-nya
mudah kita tahu berapa yang keluar, gitu ya. Nah, tapi kalau menyusui langsung, maka kita perlu mengestimasi berapa ASI yang keluar. Contoh, kalian melakukan penelitian pemenuhan konsumsi protein pada bayi usia 6 sampai 1 tahun. Ya. Nah, kalian lupa tidak merekod nilai ASI. Maka kecukupan zat gizi yang didapat kebanyakan mungkin kurang karena anak usia tersebut masih ada makanan ASI, ya tidak hanya dari makanan pendamping, kan? Nah, perlu kita pahami bahwa bayi yang baik itu menyusu 8 sampai 12 kali dalam sehari. Terus produksi setiap kali menyusu itu 90 sampai 120 mili setiap kali menyusu. Itu yang dihasilkan oleh kedua payudara kanan dan kiri ya. Terus pada penyusuan pertama itu biasanya 75 mili dan kedua 50 mili. Dan rata-rata frekuensi menyusui paling sering ya atau paling lama itu adalah di malam hari. Karena kita tahu produksi hormon prolaktin dan oksitosin itu meningkat pada saat kondisi malam hari. Sehingga dari pendekatan tersebut, cara untuk mengestimasi ASI itu pertama perkirakan berapa kali dan berapa lama bayi menyusu per hari. Ya, tadi ada ukuran waktu dan frekuensi. Yang kedua, estimasikan dalam satuan menit ya. Lamanya, waktunya itu sudah diestimasi dalam satuan menit. Nah, volume ASI yang keluar itu bisa diestimasi kalau kurang dari 15 menit itu 20 mili. Kalau lebih dari sama dengan 15 menit itu 60 mili yang keluar. Ya, jadi kalau menanyakan menyusui atau dapat kasus bayi usia 7 bulan gitu ya, kita mau melihat asupan makanannya. Bu, dari sejak bangun tidur ya, atau Ibu adik ini tadi bangun jam berapa? Oh, jam 3 Mbak, sudah minta nen. Ya, berarti kalian tulis jam 3. Jam 3 menyusui Ibu berapa lama? Coba sambil kalian catat ya. Jam 3 dia menyusui 20 menit, Mbak, lama. Soalnya malam dia lapar gitu ya. Nah, ini hati-hati juga dipastikan bahwa itu adalah nen ya, bukan hanya mainan. Ya, karena kalau kalian tahu bayi itu kan juga suka mainan nen ya, dalam artian dia tidak menghisap ASI ibu tapi hanya untuk merasa nyaman, merasa terlindungi seperti itu. Itu satu. Terus yang kedua, pastikan juga bahwa ibu itu tidak tidur ya, karena menyusui itu bisa loh sambil tidur. Ya kan? Nah, bisa kalian menyampaikan dulu ke ibu, ya, Bu, saya ingin menilai konsumsi makan dan minum dari adik, mohon ibu bisa mencatat atau menyampaikan waktu-waktu ibu saat menyusui. Nah, kalau sudah diberitahu gitu kan, ibunya hari besoknya kalau menyusui itu ingat enggak sambil tidur, gitu harapannya. Nah, itu tadi ya, jam 3, dicatat ya, jam 3 dia menyusui 20 menit. Oke, terus selanjutnya dia tidur lagi, Mbak, bangun itu jam 6. Ya, jam 6 itu dia makan bubur. Setelah makan bubur, dia nen lagi, Mbak, nyusu lagi. Tapi nyusunya sebentar, hanya 10 menit. Ya, jam 6 dia nyusu 10 menit. Terus di jam 8, habis mandi, Mbak, dia langsung nen lagi. Ya, nen lagi, waktunya itu 15 menit. Ya, jam 8 dia nen 15 menit. Terus jam 10, ya, dia makan buah, Mbak, karena kan udah MPASI ya. Dia makan buah, terus setelah makan buah, nen lagi, Mbak, tapi cuma sebentar, cuma 10 menit sudah selesai.
Itu di jam 10. Terus di jam tidur jam 12 itu dia setelah makan tidur, Mbak. Sebelum tidur dia nen. Tapi nennya cepat karena maamnya lama. Makannya sudah banyak. Jadi dia udah kenyang, nennya itu cuma 10 menit. Gitu. Terus di jam bangun tidur jam 2 itu dia minta nen, Mbak, terbangun. Dia nen itu waktunya 20 menit. Ya. Terus mandi sore jam 16, jam 4 itu dia mandi. Setelah mandi dia makan buah lagi, Mbak, tapi terus minum ASI. Nyusu itu cuma 5 menit. Ya, jam 16. Terus pas maghrib itu, Mbak, dia minta nen lagi jam 18. Hanya 10 menit di maghrib. Terus dia itu nen lagi saat ini, Mbak, sebelum tidur malam jam 8, jam 20 dia nen. Itu cukup lama, 20 menit. Ya. Terus malam terbangun nggak, Bu, minta nen lagi? Oh iya, Mbak, jam 11 malam dia bangun. Jam 11 malam dia bangun, nen itu sampai 30 menit. Nah, yuk berapa kira-kira volume ASI yang dikeluarkan oleh ibu atau yang bisa diminum oleh bayi? Nah, terus kalau ibunya jawab lagi ya, terus sudah Bu, apakah dia nen lagi? Dia bangun lagi jam 1, Mbak. Berarti jam 1 sudah tidak perlu dicatat, ya, kecuali dia bangun lagi jam 12 malam. Tapi kalau jam 1 malam, jam 1 pagi, berarti kan sudah masuk hari berikutnya. Berarti tidak termasuk dicatat. Paham ya? Ya, berarti sampai berapa menit tuh? Berapa volume ASI tuh sampai jam 11 malam? 260. 260 mili. Iya. Oke. Betul ya, sudah disesuaikan ya, Mbak ya. Jadi yang dihitung itu bukan total menitnya, tapi tadi ketika dia 10 menit, oh berarti 20 mili. Terus ketika 30 menit, oh berarti ditambah 60. Seperti itu. Bisa difahami? Bisa, Ibu. Oke. Bisa, Ibu. Oke. Nah, hasil dari volume ASI tersebut dikalikan oleh zat gizi yang menjadi kandungan dari ASI. Protein misal setiap 100 mili itu 1,1. Maka tadi 260 dibagi 100 dikali 1,1. Begitu seterusnya sampai iodium. Bisa difahami? Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau didiskusikan? Baik, jika tidak ada, untuk pertemuan praktek estimasi, ini mohon Sipen bisa dibantu rekan-rekan yang lain menyiapkan food model, porsimetri, URT, daftar penukar URT, dan berbagai penyerapan tadi ya, berbagai konversi penyerapan minyak, matang mentah, resep generik, dan TKPI. Ini harapannya kalian kan 7 kelompok. Kelompoknya dibagi berapa ya untuk PKP ini? Belum ada ya? Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Ada berapa kelompok, Mbak? 7 juga, Ibu. 7. Ya, berarti bisa dipinjamnya disiapkan untuk 7 ya, 7 kelompok. Jadi food model 7, porsimetri 7, seperti itu. Nah, untuk yang praktek dietary history, ini dilakukan per individu. Ya, per mahasiswa, mohon bisa melakukan praktek dietary history selama 3 hari. Nanti kita gunakan hasil dietary history ini untuk praktek estimasi. Seperti itu. Ini nanti bisa yang dietary history prinsipnya bisa disajikan saat praktek. Ya, jadi kapan Bu pengumpulannya? Prinsipnya bisa kita lakukan saat praktek. Jadi pastinya setelah UTS ya.
Oke, bisa difahami? Ada yang mau didiskusikan? Sudah? Bisa kita akhiri? Bisa Ibu. Oke, Boleh, yuk Mbak pimpin doa yuk untuk mengakhiri. Bismillah. Ya, yuk. Kayak tadi sudah ada bismillah, tapi terus kok hilang ya suaranya. Saya Ibu. Ye. Sebelum mengakhiri pembelajaran pada sore hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih untuk waktunya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Saya